Gak kuat, gak kuat. Ada imigrasi ni. Lo milih. Imagination. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizur Rahman. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini paper yang berjudul Bedah Ekonomi Mikro pada Cafe Sunmofi Batam. Analisis permintaan konsumen, strategi harga dan profitabilitas. Jadi alasan saya memilih Sunmofi Tropical sebagai objek penelitian karena menurut saya kafe ini memiliki konsep yang cukup berbeda dibandingkan kafe-kafe lain. Selain menawarkan makanan dan minuman, Sunmofi juga menjual pengalaman kepada konsumennya melalui konsep tempat dan suasana yang dimiliki. Jadi, dari situ saya ingin melihat bagaimana konsep-konsep ekonomi mikro diterapkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Baik, yang pertama, kita masuk ke pembahasan. Baik, di sini kita masuk kepada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, perkembangan bisnis kuliner di Kota Batam saat ini berkembang cukup pesat. Hampir setiap muncul kafe baru dengan konsep yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat sehingga mereka harus memiliki strategi agar tetap mampu menarik dan mempertahankan pelanggan. Sunmofi Tropical menjadi salah satu kafe yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut. Kafe ini menawarkan konsep tropical outdoor dengan suasana dalam terbuka dan pemandangan laut yang menjadi daya tarik utama. Dari kondisi tersebut, saya tertarik untuk menganalisis bagaimana strategi bisnis Sunmofi jika dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro. Ringkasan eksekutif. Sunmofi Tropical merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage dan berdiri pada tahun 2021 di kawasan Nongsa, Kota Batam. Target pasar mereka cukup luas, mulai dari wisatawan, mahasiswa, dan keluarga, hingga komunitas yang datang ke Kota Batam. Keunggulan utama Sunmofi Tropical bukan hanya pada makanan dan minumannya, tetapi juga pada pengalaman yang diberikan kepada pelanggan melalui suasana yang nyaman, pelayanan yang ramah, konsep tempat yang estetik. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa pengalaman pelanggan menjadi salah satu faktor utama yang membuat mereka tertarik untuk datang kembali. Struktur usaha. Untuk struktur usahanya, Sunmofi Tropical dipimpin oleh langsung owner yang bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan bisnis. Dalam operasional sehari-hari, owner dibantu manajer operasional yang mengawasi jalannya kegiatan di kafe. Kemudian terdapat beberapa divisi seperti divisi barista, divisi kitchen, divisi waiter, kasir, dan bagian kebersihan. Dengan pembagian tugas yang jelas, tiap karyawan memiliki tanggung jawab masing-masing sehingga operasional tetap berjalan lebih efektif dan pelayanan kepada pelanggan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu identifikasi pasar. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pelanggan Sunmofi Tropical berasal dari Kota Batam, seperti mahasiswa, pekerja kantoran, keluarga, dan komunitas. Selanjutnya ada mengenai analisis permintaan. Dari hasil penelitian, jumlah pengunjung paling ramai terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, terutama pada sore hingga malam hari. Kemudian ketika ditanya mengenai kemungkinan kenaikan harga, pihak Sunmofi berpendapat bahwa selama kenaikannya masih dalam batas yang wajar, sebagian besar pelanggan tetap akan datang. Hal ini karena pelanggan tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas makanan, pelayanan, dan suasana yang mereka dapatkan. Selain itu, media sosial seperti Instagram dan TikTok juga memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan jumlah pengunjung. Banyak pelanggan mengetahui Sunmofi Tropical dari konten yang diunggah oleh pihak kafe maupun pengunjung yang datang. Selanjutnya ada analisis penawaran. Tantangan terbesar yang dihadapi Sunmofi adalah menjaga kualitas produk
dan pelayanan agar tetap konsisten di tengah persaingan yang semakin banyak. Pada saat akhir pekan atau hari libur nasional, jumlah pesanan meningkat cukup tinggi sehingga seluruh karyawan harus bekerja lebih cepat dan saling bekerja sama agar pelayanan tetap maksimal. Dari sisi biaya operasional, pengeluaran terbesar berasal dari pembelian bahan baku yang berkualitas serta gaji karyawan. Oleh karena itu, pengelolaan biaya menjadi hal yang sangat penting. Next, selanjutnya ada struktur pasar. Menurut analisis saya, Sun Mofi Tropical termasuk dalam pasar persaingan monopolistik. Alasannya, karena terdapat banyak kafe lain yang menjual produk serupa, tetapi masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Sun Mofi Tropical membedakan dirinya melalui konsep tropical outdoor, suasana alam terbuka, pelayanan yang baik, dan pengalaman yang diberikan kepada pelanggan. Walaupun mulai banyak pesaing dengan konsep yang hampir serupa, pihak Sun Mofi terus melakukan inovasi pada menu, pelayanan, maupun suasana tempat agar tetap memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Selanjutnya, ada strategi harga. Dalam menentukan harga, Sun Mofi mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya bahan baku, biaya operasional, harga pesaing, dan daya beli target konsumennya. Tujuan dari strategi tersebut adalah agar harga tetap kompetitif, pelanggan merasa sesuai dengan kualitas yang didapatkan, dan usaha tetap memperoleh keuntungan. Jadi, mereka tidak hanya berfokus kepada harga murah, tetapi berusaha memberikan nilai yang sebanding dengan pengalaman yang dirasakan pelanggan. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, saya menyimpulkan secara garis besar bahwa keberhasilan Sun Mofi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas makanan dan minuman saja. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah kemampuan mereka memahami kebutuhan konsumen, memberikan pengalaman yang berbeda, menjaga kualitas pelayanan, dan menentukan strategi harga yang tepat, serta terus melakukan inovasi agar mampu bersaing di industri kuliner yang semakin kompetitif. Melalui penelitian ini, saya juga dapat melihat secara langsung bagaimana teori-teori ekonomi mikro seperti permintaan, penawaran, struktur pasar, dan strategi harga benar-benar diterapkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan penyampaian maupun isi penelitian. Saya siap menerima kritik, saran, maupun pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain hasil wawancara, saya juga menemukan beberapa insight yang berkaitan dengan teori ekonomi mikro. Pertama, pelanggan yang datang ke Sun Mofi ternyata tidak hanya membeli makanan dan minuman, tetapi juga mencari pengalaman. Suasana kafe yang nyaman, konsep tropikal, pelayanan yang ramah, dan tempat yang estetik menjadi nilai tambah yang membuat pelanggan ingin datang kembali. Jadi, yang dijual bukan hanya produk, tetapi juga pengalaman yang dirasakan pelanggan. Kemudian yang kedua itu ada media sosial. Di sini, media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah pengunjung. Saat pelanggan mengunggah foto atau video di Instagram maupun TikTok, secara tidak langsung mereka ikut mempromosikan Sun Mofi kepada orang lain. Hal ini membuat media sosial menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif dengan biaya yang relatif rendah. Yang ketiga itu ada menu yang paling banyak dipesan belum tentu memberikan keuntungan yang paling besar. Hal ini karena setiap menu memiliki biaya bahan baku yang berbeda. Oleh sebab itu, pemilik kafe tidak hanya melihat jumlah penjualan, tetapi juga memperhatikan margin atau keuntungan dari setiap menu. Yang keempat, ada banyak orang yang menganggap semakin ramai kafe, berarti semakin besar keuntungan yang diperoleh. Padahal, ketika jumlah pengunjung meningkat, biaya operasional juga ikut bertambah, seperti penggunaan bahan baku,
listrik, air, dan beban kerja karyawan. Jadi, pengelolaan biaya tetap menjadi hal yang sangat penting. Yang kelima, ada persaingan bisnis kafe di Batam saat ini semakin ketat. Karena itu, Sunmove perlu terus melakukan inovasi dan menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik, dan mempertahankan konsep tropikal yang menjadi ciri khasnya. Dengan begitu, pelanggan memiliki alasan untuk terus memilih Sunmove dibandingkan kafe lainnya. Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sunmove berada pada struktur pasar persaingan monopolistik. Hal ini karena banyak kafe yang menjual produk sejenis, tetapi masing-masing memiliki keunikan, konsep, pelayanan, dan strategi pemasaran yang berbeda untuk menarik minat konsumen. Inilah yang membuat diferensiasi menjadi salah satu kunci utama dalam mempertahankan daya saing usaha. Baik, di sini saya ingin menambahkan beberapa insight yang saya dapat cerna. Yang pertama itu ada loyalitas pelanggan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kenapa begitu? Pelanggan yang datang berulang kali merupakan aset yang penting bagi sebuah kafe. Selain memberikan pendapatan yang stabil, mereka juga sering merekomendasikan kafe kepada teman atau keluarga. Rekomendasi seperti ini biasanya lebih dipercaya dibandingkan iklan sehingga dapat membantu menambah pelanggan baru tanpa mengeluarkan biaya promosi yang besar. Kemudian yang kesembilan, kenaikan harga bahan baku tidak selalu langsung diikuti kenaikan harga menu. Saat harga bahan baku naik, banyak kafe memilih untuk tidak langsung menaikkan harga jual karena khawatir pelanggan akan beralih ke tempat lain. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil karena strategi ini sering dilakukan untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mempertahankan daya saing usaha. Kemudian, kafe saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Saat ini, fungsi kafe tidak lagi hanya sebagai tempat makanan dan minuman. Banyak orang datang ke kafe untuk mengerjakan tugas kuliah, bekerja secara remote, mengadakan rapat, membuat konten media sosial, hingga berkumpul bersama komunitas. Perubahan perilaku konsumen ini membuat pelaku usaha tidak hanya menjual makanan dan minuman, tetapi juga menyediakan ruang yang nyaman dan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam merah putih. Salam merah putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.